Istri pilihan Ketua Mafia, Bab 42, Sang Mafia benar-benar bertobat. Iya, aku tahu, kau ingin aku bungkamkan, sahut Ustadz Imam. Bagus kalau kau mengerti keinginanku, jawab Arman. Kau yang sudah mencelakai Ustadz Denny kan, ucap Ustadz Imam. Dia masih ingat betul malam itu dia memang sedang berkeliling karena belum bisa memejamkan matanya. Ustadz Imam bertubrukan dengan laki-laki berpakaian serba hitam dan mengenakan penutup kepala serba hitam. Ustadz Imam sempat menangkapnya dan membuka penutup kepalanya. Ternyata laki-laki itu Ustadz Arman. Mereka sempat berkelahi beberapa kali sampai Ustadz Imam terluka di bagian dadanya dan berakhir diancam Arman. Iya, aku memang ingin mencelakainya. Dia sudah berani datang ke pesantren dan ingin merebut Humairaku, jawab Arman. Kau licik Arman, lambat laun Kiai akan tahu perbuatanmu ini, sahut Ustadz Imam. Kiai tidak akan tahu asal kau tidak memberitahu semua ini, jawab Arman. Ustadz Imam terdiam. Jangan-jangan kau juga yang sudah membuat Ustadz Denny menghilang dan tidak pernah datang ke tempat ini, ucap Ustadz Imam. Hahaha, Arman tertawa puas mendengar apa yang dikatakan Ustadz Imam. Iya, akulah yang sudah menyingkirkan Ustadz Denny, dan sekarang aku juga yang akan menyingkirkan Ustadz Denny gadungan itu, jawab Arman. Sebelum kedatangan Ustadz Denny ke pesantren, dia sudah menyingkirkannya terlebih dahulu agar perjodohan Humaira dengan Ustadz Denny tidak terlaksana. Kau jahat Arman, aku yakin kau akan mendapatkan balasan atas perbuatanmu, sahut Ustadz Imam. Arman melepaskan tangannya dari kerah baju Ustadz Imam, lalu mencekik laki-laki yang menjadi tangan kanan Kiai Abdullah. Aku akan membunuh ibumu kalau kau berani macam-macam Ustadz Imam, ucap Arman. Dia mengancam Ustadz Imam. Laki-laki kalem itu memang sangat menyayangi ibunya meskipun beliau tidak tinggal di pesantren. Ibunya tinggal di kampung halaman. Tapi Ustadz Imam berusaha pulang ke kampung halaman setiap ada hari libur untuk menjenguk dan merawat ibunya. Ustadz Imam tidak bisa berbuat apa-apa kalau keselamatan ibunya dipertaruhkan. Arman melepaskan tangannya dari leher Ustadz Imam. Aku akan membunuh siapapun yang menghalangi jalanku, termasuk dirimu, jadi pikirkan baik-baik ucapanku tadi. Arman meninggalkan Ustadz Imam. Dia membuka pintu lalu berjalan meninggalkan ruangan itu. Tak jauh dari ruangan itu, Taren melihat Arman keluar dari dalam ruangan itu. Lalu disusul Ustadz Imam yang masih sesekali memegangi lehernya. Ada apa ya? Kenapa Ustadz Arman dan Ustadz Imam keluar dari ruangan yang sama? Bukannya ruangan itu sudah tidak terpakai, batin Taren. Semalam Ustadz Imam dan Ustadz Arman juga ada di luar. Aku harus mencari jawabannya. Pelaku itu pasti masih berkeliaran di tempat ini, ucap Taren. Dia kembali berjalan menuju pendopo. Di sana dia akan mengisi tausiah. Di tempat yang berbeda, Diandra masih menunggu jawaban Tuan Bolgar. Dia dan Max duduk memperhatikan laki-laki yang takut mati itu. Bagaimana Tuan Bolgar? Tanya Diandra. Aku akan memberikan sertifikat itu pada kalian. Asalkan berikan aku penawarnya, jawab Tuan Bolgar. Bagus, aku suka bekerja sama denganmu, sahut Diandra. Tak lama anak buah Tuan Bolgar membawa sertifikat itu. Sertifikat yang masih atas nama Max, belum dialih-namakan. Tuan Bolgar memberikan sertifikat itu pada kedua orang di seberangnya. Aku sudah memberikan sertifikatnya. Sekarang berikan aku penawarnya, pinta Tuan Bolgar. Itu bukan racun, hanya ramuan yang ditambah bubuk cabai. Rasanya panas sampai ke tenggorokan, bahkan terasa membakar perut, tapi efeknya akan mereda saat kau makan makanan manis dan dingin, jawab Diandra lalu tersenyum tipis. Apa, jadi ini bukan racun? Tuan Bolgar sudah dikelabui oleh Diandra. Untuk apa aku menggunakan cara kotor sepertimu?
Lebih baik aku menggunakan otakku untuk mengelabuhi seperti kancil yang cerdik, jawab Diandra. Max tertawa kecil. Istrinya memang cerdik, menggunakan rasa takut Tuan Bolgar untuk menyerah, tanpa harus bertarung apalagi membawa ke meja hijau. Tuan Bolgar, jangan mengganggu kalau kau masih ingin hidup. Aku punya kartu asmu. Kau takut pada istrimu kan? Aku akan memberitahu istrimu tentang kebiasaan burukmu. Siap-siap angkat kaki dan jatuh miskin, ancam Diandra. Ampun Diandra, aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Kemarin itu Maya dan Rizka yang menyerahkan sertifikat ini. Mereka butuh uang, aku hanya ingin membantunya. Sahut Tuan Bolgar, dia takut dengan ancaman Diandra. Maya dan Rizka, Max terkejut. Dua asisten pribadinya, wanita seksi yang selama ini dipelihara olehnya. Iya, mereka datang padaku. Bukan aku yang punya niat jahat padamu, jawab Tuan Bolgar. Oke, terima kasih informasinya Tuan Bolgar. Urusan kita selesai. Assalamualaikum, ucap Diandra. Waalaikumsalam, sahut Tuan Bolgar. Diandra dan Max keluar dari ruangan itu. Mereka berjalan bersama di koridor sambil tersenyum memperhatikan satu sama lain. Sayang, kau hebat sekali melumpuhkan Tuan Bolgar, ucap Max. Aku sudah lama mengawasi gerak-geriknya saat main golf di tempat ini. Jawab Diandra. Dia mengawasi banyak orang satu persatu, tujuannya untuk menyelesaikan masalah yang ada di luar sana. Ada beberapa orang-orang kelas atas yang terlibat masalah. Itulah kenapa Diandra masuk ke dalam lingkaran mereka. Oh pantas. Jangan-jangan kau juga mengawasiku sebelumnya, sahut Max. Diandra tersenyum membuat Max gemas dan memegang tangannya. Aku suka kalau kau yang mengawasiku sayang, ucap Max. Diandra mengangguk. Sekarang kita kemana? Tanya Max. Bertemu Tuan Sultan Iskandar. Insya Allah beliau akan mau membeli rumahmu. Dulu beliau mantan bandar judi yang sudah berhijrah. Kau bisa belajar banyak hal darinya, jawab Diandra. Max mengangguk. Mereka berdua meninggalkan tempat itu. Pergi ke rumah keluarga Iskandar. Di ruang tamu mereka duduk bersama. Diandra dan Max terlihat senang bisa bertemu Tuan Sultan. Aku tertarik untuk membeli rumah kalian. Hari ini juga aku akan membayarnya, ucap Tuan Sultan. Alhamdulillah, sahut Diandra dan Max. Aku senang dengan keyakinanmu dan tekadmu untuk berhijrah. Awalnya memang sulit, jatuh bangun dan banyak rintangannya. Tapi percayalah, Allah akan sudah menyiapkan hadiah untukmu asalkan kau tetap istiqomah. Ujar Tuan Sultan, dulu dia hidup sebagai bandar judi. Penghasilannya bisa miliaran rupiah setiap hari. Tapi dia tidak juga bahagia, selalu merasa kurang dan hidupnya hampa padahal dia memiliki segalanya, sampai hidayah datang padanya. Kini dia menemukan kebahagiaan sejati, memiliki istri yang soleha dan keluarga tercintanya. Max mengangguk, dia mendengarkan nasihat dari Tuan Sultan. Setelah itu mereka pergi ke yayasan. Max mendonasikan seluruh hasil penjualan rumahnya ke Yayasan Yatim Piatu dan dibagikan untuk kaum duafa. Alhamdulillah, semoga dengan ini Allah melihat kegigihan hatimu untuk kembali ke jalannya, ucap Diandra. Memang tidak mudah meninggalkan harta dunia, tapi semua itu tidak akan dibawa mati, hanya amalan yang setia menemaninya. Amin. Terima kasih sayang. Kau sudah menunjukkan jalan kebenaran padaku, sahut Max. Diandra mengangguk. Mereka duduk sambil menikmati matahari sore yang mulai terbenam di padang ilalang. Duduk di bawah pohon sambil menghirup udara segar di sore hari. Diandra, kelak kalau aku pergi lebih dulu apa kau akan tetap setia menungguku? Tanya Max. Iya, aku akan menunggumu. Sampai kita bertemu di akhirat nanti, jawab Diandra yang menyandarkan kepalanya di bahu Max.
Tangan kekar Max memegang tangan lembut Diandra yang dulu penuh dengan darah. Aku ingin memiliki anak kembar, satu laki-laki dan yang satunya perempuan. Pasti lucu, ucap Max. Amin. Semoga Allah mengabulkan keinginanmu sayang, sahut Diandra. Amin, jawab Max. Dia mencium kepala Diandra, kini hidupnya sudah terlihat jelas ingin berjalan kemana. Ada Diandra dan mungkin nanti ada anak-anak mereka. Kita pulang kemana? Aku sudah tidak memiliki apapun lagi, ucap Max. Rumahku, jawab Diandra. Apa kau tidak malu suamimu menumpang hidup padamu? Tanya Max. Suami istri itu harus berbagi segalanya kan? Tanya Diandra. Max mengangguk. Kita akan berbagi suka dan duka bersama. Aku dan kamu sayang, ucap Diandra. Max bangun dan membopong Diandra melewati ilalang, tersenyum memandangi wajah cantiknya. Kalau begitu ayo pulang. Kita harus segera memiliki anak kembar, ucap Max. Diandra tersenyum manis. Beberapa saat kemudian mereka berdua sampai di rumah sederhana yang dikelilingi tanaman. Rumah berwarna putih, tidak terlihat mewah apalagi megah. Hanya ada musola kecil di samping rumah dan sebuah pos security berukuran sedang. Ada juga gazebo dan kolam ikan. Sayang, ini rumah kita? Tanya Max. Iya, jawab Diandra. Kau seorang pengusaha, kenapa rumahmu sangat sederhana? Tanya Max. Rumah sebagus apapun akan ditinggalkan saat kita mati nanti. Mau kau pejabat atau Firaun sekalipun, tidak ada harta yang dibawa mati. Hanya amalan yang setia menemani, jawab Diandra. Max mengangguk. Dia belajar dari seorang Diandra. Hidup bukan soal kemewahan tapi bagaimana mensyukurinya, dan merasa cukup dengan apa yang ada. Karena dunia akan ditinggalkan meski kau penguasa dunia sekalipun. Bahkan iblis tidak kekal menyesatkan manusia. Ada hari pembalasan nantinya untuk iblis dan manusia yang tersesat dalam lingkarannya. Bos, ucap Dudu dan Dede. Mereka berdiri di gerbang. Sayang, untuk apa mereka ke sini? Tanya Max. Mereka akan tinggal bersama kita, jawab Diandra. Nanti beban hidupku bertambah untuk ngempanin mereka juga, ucap Max. Sayang, kau bisa buka usaha dengan bantuan mereka, jawab Diandra. Dudu dan Dede bergegas menghampiri keduanya. Bos, kita akan membantu bos buka usaha. Kita siap jadi tim apapun, ucap Dudu. Iya bos, jawab Dede. Tim ya, sahut Max. Malam harinya, Dudu dan Dede berkeliling di komplek rumah Diandra. Bos menyuruh kita mencari maling, ucap Dudu. Dia mengenakan sarung dan kopiah. Memang maling dicari, gak dicet dulu biar datang, tanya Dede. Memang kau punya kontak mereka, biar kita gak susah menemuinya, jawab Dudu. Ada beberapa nomor maling yang ku kenal, jawab Dede. Dia menunjukkan nomor-nomor maling bersertifikat. Astaga, banyak kali maling di negara kita. Apa maling termasuk profesi yang menjanjikan? Tanya Dudu melihat nomor-nomor maling di layar handphone Dede. Tidaklah, namanya maling itu mencomot barang orang tanpa izin dan kerelaan pemiliknya, jawab Dede. Gimana ya rasanya menjadi maling? Tanya Dudu. Beberapa saat kemudian. Maling, warga mengejar Dudu dan Dede yang mencomot celana dalam milik janda kesepian. Kau sudah tahu kan rasanya jadi maling, ucap Dede. Aku gak mau jadi maling lagi. Apalagi maling celana dalam bos pasti akan murka, sahut Dudu. Ini hanya simulasi, biar kau tahu rasanya jadi maling, ucap Dede. Mereka tidak benar-benar maling, celana dalamnya juga sudah dikembalikan. Tapi gak kayak gini juga, kalau ketangkep benjol semua kita. Padahal cuma nyolek celana dalam yang baru dijemur janda montok, sahut Dudu. Mereka terus berlari.
Sedangkan Max lagi asyik-asyiknya bermesraan dengan istrinya di malam yang indah. Bersambung, jangan lupa berikan komentar membangunnya ya. Maafkan juga jika masih banyak kekurangan dalam channel ini. Terima kasih semuanya. Love you sekebon. Semoga bisa menghibur teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, dan bagi.